Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai pemberantasan korupsi dan wewenang penegak hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugusti Sandiari dengan NIM A231200042. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Devi Amelia dengan NIM A231200044. Halo, perkenalkan nama saya Nilia Stuti dengan NIM A231200054. Halo, perkenalkan nama saya Alis Rahmawati dengan NIM A231200032. Perkenalkan, nama saya Kadek Redika, NIM A231200086. Perkenalkan, nama saya Beni Usmawan dengan NIM A231200080. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemberantasan korupsi. Dari survei persepsi masyarakat terhadap KPK dan korupsi tahun 2008, didapati bahwa belum terlalu banyak orang yang tahu bahwa tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada KPK bukan hanya tugas yang terkait dengan penanganan kasus korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena sekalipun telah banyak yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan korupsi dan dalam mengkaji sistem administrasi lembaga negara atau pemerintah yang berpotensi korupsi. Kegiatan-kegiatan itu, menurut kalangan pers, kalah nilai jualnya jika dibandingkan dengan liputan atas penindakan korupsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantasi tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu pertama, mencegah, yang kedua, memberantasi, dalam arti menindak pelaku korupsi, yang ketiga, peran serta masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi sudah banyak membantu KPK dalam melakukan tugas-tugasnya. Dari mulai gedung KPK yang dirancang sebagai smart building, paperless information system yang diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di KPK, dan program-program kampanye serta pendidikan anti korupsi KPK. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diterima, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. KPK juga telah mengadakan berbagai lomba bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang berupa lomba PSA anti korupsi, lomba film pendek anti korupsi, lomba poster, dan lomba-lomba lainnya. Selanjutnya adalah wewenang penegak hukum. Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi, yakni yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, dan yang terakhir adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. 1. Kepolisian. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian berpedoman pada Bagian A, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, di mana pasal 1 ayat 1 dan 2 tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang melawan hukum akan diancam dengan tindak pidana, baik yang ada di dalam maupun ada di luar KUHP. Penyidik dalam hal ini, polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian, kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP.
Yang bagian B, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan diancam pidana khusus yang merupakan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan bahwa penyelidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang-undang ini, di mana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan. Yang bagian C, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 Ayat 1, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Kejaksaan. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada yaitu A. Undang-Undang Tahun 2004 Kejaksaan Indonesia Nomor 16 tentang Republik. B. Pasal 91 Ayat 1 KUHP mengatur tentang wewenang-wewenang untuk mengambil alih berita acara. Pasal 284 Ayat 2 KUHP menyatakan dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka untuk semua perkara yang ditetapkan undang-undang ini dengan acara untuk mengetahui ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang meliputi beberapa syarat untuk dapat ditindaki, yaitu sebagai berikut. Pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kedua, mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat. Ketiga, menyangkut kerugian yang paling sedikit senilai 1 miliar rupiah sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemudian, adapun wewenang-wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu 1. Mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dan untuk wewenang lain dapat dilihat dalam pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.